يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله ويا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم خير الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معانيهم رب اغفر لنا من كل خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الله أكبر Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ikram. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun washkuruhu ala ma hadakum lil islam wa awlakum min al-fadli wal in'am wa ja'alakum min ummatin dhawil arham. Qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sedang rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan kali ini, marilah kita juga merenungkan tentang betapa pentingnya memiliki ketakwaan sebagai seorang muslim. Tak
Takwa merupakan landasan yang menjadi kunci keselamatan di dunia dan akhirat, dan harus kita pertahankan sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ketakwaan juga adalah cara untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mendorong kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Ketakwaan mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama, sehingga kita perlu mengembangkan ketakwaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Ketakwaan memotivasi kita untuk berperilaku baik dan memperlakukan orang lain dengan adil dan baik, serta menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, mari kita perkuat ketakwaan kita. Mari kita perkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa berada di jalan yang benar dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah dengan judul Marhaban Sya'ban, pintu gerbang bulan Ramadan. Tema tentang ini penting untuk disampaikan, mengingat saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Bulan ini diakhiri oleh 2 bulan mulia, yakni Rajab dan Ramadan, dan seolah-olah menjadi paket yang ditunggu-tunggu umat Islam dengan banyaknya doa dipanjatkan, yang merupakan hadis Nabi riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana, yang artinya, ya Allah, anugerahkan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin sedang rahimakumullah. Hadirnya bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan seolah menjadikan bulan ini sebuah pintu gerbang yang mengingatkan kita untuk menyiapkan diri dan membawa bekal persiapan yang cukup untuk menghadapi dan memasuki suasana serta kondisi yang baru. Agar tidak kaget memasuki bulan Ramadan, Rasulullah SAW telah memberi contoh untuk melakukan latihan-latihan di bulan Sya'ban berupa peningkatan kuantitas berpuasa. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah SAW. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqbala siyama syahrin illa Ramadana wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, yang artinya, saya tidak pernah melihat Rasulullah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa dalam 1 bulan selain bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Latihan ini penting karena pada bulan Ramadan nanti kita umat Islam akan menjalankan kewajiban yang menjadi salah satu rukun Islam, yakni berpuasa selama 1 bulan penuh. Dengan memulai latihan puasa di bulan ini, maka saatnya nanti menjalankan puasa di bulan Ramadan, tubuh kita akan sudah terbiasa dengan perbuatan, dengan perubahan pola makan seperti di bulan-bulan lainnya. Selain manfaat secara jasmani, keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban
juga sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya. Nabi menyebut bahwa pada bulan ini amal ibadah manusia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi ingin saat amal itu diangkat, beliau masih dalam keadaan berpuasa. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Nasa'i. Dzalika syahrun yaf'alun nasu 'anhu baina Rajab wa Ramadhan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil 'alamin fa'uhibbu ay turfa'a 'amali wa ana sha'imun. Yang artinya, itulah bulan yang manusia lalai darinya, bulan yang berada di antara bulan Rajab dan Ramadan, yaitu bulan yang di sana berisikan berbagai amal, perbuatan diangkat kepada Roh semesta alam. Aku sedang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Masyarakat muslimin jami'at rahimakumullah. Bukan hanya ibadah puasa, pada bulan ini kita juga dianjurkan untuk meningkatkan ibadah-ibadah lain seperti membaca Al-Quran, sholat, berzikir, dan membaca sholawat. Terkait membaca sholawat, memang bulan ini merupakan bulan yang spesial untuk Nabi dan dianjurkan banyak membaca sholawat padanya. Pasalnya, pada bulan inilah diturunkan sebuah ayat yang memperintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Bukan hanya kita saja sebagai manusia biasa, Allah dan malaikatnya pun dalam hadis ini disebutkan ingin bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang sudah sangat masyhur. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Turunnya ayat ini di bulan Sya'ban menjadi tanda bahwa Rasulullah menjadikan bulan ini spesial baginya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah menyebut bulan Sya'ban ini adalah bulan miliknya. Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadan syahrul ummati. Yang artinya, Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Masyarakat muslimin jami'at rahimakumullah. Di bulan ini, mari kita gapai kualitas dan kuantitas ibadah dengan mempersiapkan jasmani dan rohani kita. Mari kita membersihkan diri kita dari dosa-dosa di masa lalu melalui istighfar serta mengungkapkan rasa syukur karena masih diberi umur panjang, bisa bertemu bulan Sya'ban dengan ungkapan alhamdulillah, sekaligus mempersiapkan diri memasuki gerbang masa depan dengan ucapan bismillah. Mari kita sirami tanami amal kita di bulan Sya'ban yang telah kita selesai sebelumnya di bulan Rajab, sehingga pada bulan Ramadan nanti kita akan dapat memanennya dengan baik. Semoga kita dapat meraih keutamaan di bulan Sya'ban yang dalam kitab Qur'an Nasih diwakili oleh huruf-huruf yang ada dalam kata Sya'ban. Pertama adalah huruf Shin yang berarti asy-syafa'ah wa syarafah, pertolongan dan kemuliaan. Yang kedua huruf Ain berarti al-izzah wal karamah, kemuliaan dan kehormatan. Yang ketiga huruf Ba berarti al-bir, yakni kebajikan. Yang terakhir, yang keempat huruf Alif berarti al-ulfah, kecondongan atau kasih sayang. Dan yang kelima huruf Nun yang berarti an-nur, cahaya atau menerangi. Semoga Allah senantiasa mengabulkan harapan-harapan kita
dan kita bisa terus menjalankan misi utama kita di dunia, yakni beribadah kepada Allah sekaligus mendapatkan pertolongan dan perlindungannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bil jihad wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi da'ana bi hubbil bilad. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad alladzi arsala lil 'alamina ila yaumil ba'ats. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.